Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Gatting MA selaku penguji utama. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hakim Jurumia LCMA selaku penguji utama. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ambo ACMA selaku penguji dan promotor. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Siridang MS selaku penguji ko-promotor 1. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Wardana Fidas MPTI selaku penguji ko-promotor 2. Yang terhormat Bapak Ibu partisipan yang sempat join pada forum virtual ini. Yang teristimewa, yang terhormat Bapak Muhammad Nur Ma'ala selaku presenter pada sidang hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kembali lagi di forum virtual untuk melaksanakan kegiatan akademik, yakni seminar proposal disertasi, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah untuk kita semua. Bapak, Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, hari ini Selasa 18 Januari 2022, yang menjadi peserta atau yang menjadi promopendus dalam seminar proposal adalah Bapak Muhammad Nur Ma'ala, NIM 217370011 dengan judul penelitian sistem evaluasi ujian kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Parepare. Dan pada ujian atau seminar proposal disertasi kali ini terdiri atas 3 sesi. Sesi pertama adalah presentasi dari Bapak Muhammad Nur Ma'ala. Yang kedua, tanya jawab atau sesi feedback dari partisipan jika ada yang ingin berpartisipasi dari peserta. Yang ketiga adalah feedback dari Dewan Penguji. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Promopendus Muhammad Nur Ma'ala untuk mempresentasikan proposalnya dalam bentuk PowerPoint maksimal 15 menit. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Gatting MA. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdul Hakim Jurumia LCMA. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Halik MPD, MPDI.
Yang kami hormati Bapak Komisi Pembimbing sekaligus penguji sekaligus promotor Bapak Profesor Dr. Haji Ambo Asa MAG, Bapak Co-Promotor Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga MS, kemudian Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDIM. Judul pada kesempatan ini adalah sistem evaluasi ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadiyaan di Universitas Muhammadiyah Parepare. Kemudian dalam hal yang melatar belakangi mengambil tema ini adalah di mana pandangan para orang tua yang melihat ketidaksiapan mahasiswa pada saat diterjunkan ke lapangan, itu baik dia ditunjuk menjadi iman sholat maupun ia ditunjuk menjadi khatib pada saat Jumat, itu kurangnya mahasiswa yang peduli, termasuk tujuan daripada kurangnya mahasiswa yang peduli dalam melaksanakan ibadah yang sesuai tepat waktu di masjid, utamanya pada saat dia berada di dalam lingkup kampus Universitas Muhammadiyah Parepare. Sehingga harapan juga dari masyarakat pada saat mahasiswa Unpar yang diterjunkan di lapangan, pada saat KKN, kebiasaan masyarakat itu kalau datang KKN itu dianggap mahasiswa itu mumpuni, sehingga kadang dia ditunjuk untuk bisa mengambil alih sebagai khatib. Ternyata banyak mahasiswa kita yang tidak mampu untuk tampil ke depan. Kadang pernyataan juga dikeluarkan oleh orang tua kita, termasuk Bapak orang tua kita Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga, yang melihat bahwa lokasi kampus Universitas Muhammadiyah Parepare yang jumlah mahasiswanya kurang lebih 5.000 pada saat sekarang ini, ternyata melihat sarana ibadah yang ada dalam lokasi itu, waktu sholat hanya segelintir mahasiswa untuk melaksanakan, padahal mayoritas adalah umat Islam ini. Kemudian dalam evaluasi dalam pendidikan itu juga merupakan salah satu komponen yang tak kalah penting dalam proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku peserta didik, peran evaluasi proses pembelajaran menjadi sangat penting. Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Sistem evaluasi yang baik itu akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran, sehingga pada gilirannya akan mampu membantu pengajar merencanakan strategi pembelajaran. Bagi peserta didik sendiri, sistem evaluasi yang baik akan mampu memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya. Kemudian dalam hal identifikasi masalah, ini kami peneliti melihat bahwa alat evaluasi pembelajaran diperlukan sebagai alat ukur yang harus disusun dalam membentuk rubrik penilaian berisi daftar kriteria penilaian yang dapat menjadi acuan baku atau standar dalam menilai hasil kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, alat evaluasi hasil praktik uji kompetensi al-Islam dan kemuhammadiyaan yang disusun secara terperinci dengan kriteria penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Kemudian yang ketiga, alat evaluasi berbentuk penilaian produk
dapat dijadikan pegangan para pendidik dalam melakukan penilaian sehingga menghasilkan kesepakatan serta penilaian menjadi lebih objektif. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan alat evaluasi itu dapat disusun berdasarkan beberapa indikator. Kesesuaian materi, ketepatan jawaban dengan soal yang akan diajukan. Kemudian rumuskan masalah. Dalam hal rumuskan masalah ini adalah kami menarik bagaimana pengenalan al-Islam dan kemuhammadian bagi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Parepare. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana model evaluasi ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadian di Universitas Muhammadiyah Parepare. Dan yang ketiga adalah bagaimana model ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadian dalam peningkatan pengamalan ibadah pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare. Kemudian selanjutnya fokus penelitian. Ya, dalam fokus penelitian ini adalah ada dua. Yang pertama adalah sistem evaluasi yang meliputi indikatornya itu adalah yang pertama efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Yang kedua kecukupan, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah. Dan yang ketiga adalah penerapan apakah biaya dan manfaat dapat disalurkan. Kemudian fokus penelitian kedua adalah ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadian. Yang meliputi itu indikatornya itu adalah bagaimana bacaan Al-Quran bagi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah berapa hafalan surah-surah pendek minimal pada saat dia mau tampil sebagai imam pada saat Ramadan nantinya. Artinya kalau dia sudah kuasai sampai ya 20 ya sudah lumayan, itu bisa dia. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tata cara pelaksanaan mandi wajib yang dia ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tata cara pelaksanaan wudhu dan tayamum ya, kalau dia tidak mendapatkan air atau bagaimana, atau dia dalam kondisi sakit ya, karena ini juga. Kemudian yang selanjutnya adalah tata cara sholat dan bagaimana bacaannya, apa sudah sempurna atau tidak dalam proses ini. Kemudian selanjutnya adalah wawasan kemuhammadiannya bagaimana ya, artinya apakah tidak bertentangan atau yang bagaimana. Kemudian wawasan keislaman. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui pengenalan al-Islam kemuhammadian mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Parepare. Kemudian selanjutnya adalah ya untuk mengetahui model evaluasi ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadian. Dan yang ketiga untuk mengetahui model ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadian dalam peningkatan pengamalan ibadah pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare. Kemudian adalah kegunaan penelitian, ya. Kegunaan ilmiahnya, ya. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi terkait dengan sistem ujian kompetensi al-Islam kemuhammadian dalam peningkatan pengamalan ibadah pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi, ya, itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah kegunaan praktisnya, ya. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi diantaranya dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang model ujian kompetensi al-Islam dan kemuhammadian dalam peningkatan pengamalan ibadah pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare. Kemudian yang kedua adalah sebagai acuan kebijakan dalam penyelenggaraan model ujian kompetensi dan kemuhammadian dalam peningkatan pengamalan ibadah mahasiswa.
Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan sikap atau tindakan yang tepat terhadap sistem evaluasi ujian kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadian. Kemudian yang selanjutnya adalah menambah pengetahuan dosen dalam mendidik mahasiswa sehingga dapat menjadikan mereka berkepribadian yang lebih islami. Kemudian kerangka fikir adalah landasan normatifnya terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 79 dan Ali Imran ayat 104. Ya, utamanya itu bagi kita di Perserikatan Muhammadiyah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian landasan yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 1. Kemudian ya sistem evaluasinya ya efektivitas, kecukupan dan penerapan. Kemudian ujian kompetensi tadi itu yang tadi adalah bacaan Al-Qur'annya, hafalan surah pendeknya, bagaimana tata cara mandi wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini ya jenis dan pendekatan penelitian ya, jenis penelitiannya adalah kualitatif ya. Kemudian ya, pendekatan penelitiannya ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan secara kelompok ya. Kemudian sumber datanya ya waktu penelitiannya itu adalah ya kurang lebih 2 bulan, 1 bulan dalam pengumpulan data dan Terlalu kurang. 1 bulan dalam pengumpulan data yang meliputi penyajian dalam bentuk disertasi. Ya. Iya, dan bulan. Ya. Barangkali demikian penyajian materi yang kami sempat bawakan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Muhammad Nurmallah atas presentasi proposal disertasinya, dan ini sangat menarik karena terkait dengan sistem evaluasi yang selama ini dilakukan dalam mata kuliah AIK di perguruan tinggi, terutama di Unpar. Ini yang mau dilihat karena kadang tidak berbanding lurus antara tingkat kelulusan dengan mungkin tingkat kesadaran dalam beragama. Ini yang menarik untuk dibicarakan bersama melalui dalam seminar proposal ini. Karena itu kami berikan kesempatan kepada partisipan yang mungkin ada yang ingin bertanya, minta klarifikasi atau konfirmasi kepada yang bersangkutan. Ibu Nurhana Ibrahim. Ya. Ya, silakan Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. Menarik sekali judulnya. Akhirnya sehingga saya terinspirasi, ada pertanyaan yang mau disampaikan. Sekalipun terlambat PowerPoint-nya tadi disampaikan, tapi sekarang sudah tampil judulnya, yaitu Sistem Evaluasi Ujian Kompetensi Al-Islam dan Kemuliaan di Universitas Muhammadiyah. Pertanyaannya sederhana begini. Tadi ini belum ada kejelasan apakah ini ujian mahasiswanya program S1 untuk S1, S2 atau untuk siapa nih sistem evaluasi? Mahasiswa S3, tapi yang akan diujikan ini sistem evaluasi ujian apakah untuk S1 atau S2?
Itu yang pertama. Jadi sehingga dengan pertanyaan tadi apakah ini fasilitasi untuk S1 mahasiswa S1 atau S2, sehingga timbul pertanyaan apakah misalnya sistem evaluasi ujian ini berlaku juga untuk S3, karena kesempatan ini kami belum mengikutinya. Barangkali itu pertanyaannya. Ya. Apakah pelaksanaan untuk ujian kompetensi ini diberlakukan juga untuk program apakah S1, S2, S3, bagaimana kalau apakah S1 juga berlaku untuk dilakukan sistem evaluasi ujian ini, maksudnya kompetensi ini Al-Islam dan Kemuhammadian. Itu pertanyaan Pak, sederhana sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang kedua, sekalian kita tampung saja dulu, mungkin masih ada. Kemana Bu Mulia Hasna? Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, rupanya ya langsung saja ke Bapak Nurmallah untuk memberikan klarifikasi atau konfirmasi. Bisa bertanya, Pak? Ya. Bisa bertanya? Oh ya, silakan Bu kalau ingin bertanya. Baik, mendengar tadi dari materinya yang ingin saya tanyakan di sini, Pak. Bagaimana tata cara wudhu dan tayamum serta mandi wajib kaitannya dengan pendidikan Al-Islam Kemuhammadiaan? Bukan ujian. Oke ya. Pertanyaan yang jelas ya dan tegas ya, kebetulan Pak Nurmallah adalah ketua tim AIKA ya di UM Parepare. Jadi ya langsung saja Pak Nurmallah untuk dijawab dari dua pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu penanya dari Ibu Nurhana Ibrahim bahwa ujian kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadian ini ya baru pada tatanan S1 sebelum dia selesai. Ya. Artinya belum kita laksanakan pada strata 2 dan strata 3. Ini barangkali. Ya. Kemudian penanya kedua terkait dengan tentang tata cara wudhu, mandi wajib dan seterusnya itu yang ada Pertanyaan SMP itu. ya. Dalam hal ini memang materi ini sebenarnya ini kan pendidikan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadian di perguruan tinggi, utamanya di strata 1 ini di Universitas Muhammadiyah Parepare itu kita sampai semester 6. Ya, kita sampai semester 6. Ya. Kalau terkait dengan Al-Islam di semester 1 itu adalah kita membahas tentang manusia dan penciptaan alam semesta, utamanya dari sisi akidah. Kemudian yang kedua, di semester 2 itu baru kita, ya itu tadi, termasuk di situ adalah bacaan Al-Qur'annya, ya proses ibadah di situ yang kita berikan kepada mahasiswa. Materi ibadah. Nah, berarti sudah masuk di situ bacaan Al-Qur'an, hafalan surah pendek, mandi wajib, wudhu dan tayamum, termasuk salat dan bacaannya. Ya, karena terus terang memang utamanya di mandi wajib kadang masih banyak. Artinya yang agak sedikit, ya artinya belum sempurna lah. Ya. Nah, kemudian dalam proses tayamum ya itu begitu juga. Nah, ini. Karena kan kita di Perserikatan Muhammadiyah ada tuntunan yang sesuai ya, kita harus kembali ke keputusan Majelis Tarjih ya, himpunan Tarjih Muhammadiyah. Ini yang harus kita. Ya, makanya di situ. Kemudian kalau di AIK 3 itu baru ya konsep akhlakul karimah di situ dibahas, akhlak.
Kemudian yang semester 4 ya baru membahas tentang sejarah Muhammadiyah. Kita bahas sejarah Muhammadiyah. Sebelum membahas sejarah Muhammadiyah, kita dulu bahas sejarah proses perkembangan Islam, dunia Islam itu. Kemudian AIK 5 dan 6 di sini yang kita adalah di sini tadi wawasan kemuhammadian dan wawasan keislaman yang kita lakukan. Ini barangkali dari kami. Terima kasih. Segera ya, sudah. Maaf Pak. Ya, Bu Nurhana. Bisa saya sambung sedikit, mungkin karena tadi saya keliru, karena tidak melihat dari awal judulnya, nanti setengah dalam saya lihat ujian kompetensi. Yang menanyakan maksudnya ini apa maksudnya, walaupun timbul pertanyaan baru, apa bedanya ujian kompetensi Islam kemudian dan ujian komprehensif yang ada di sekarang, itu maksud saya Pak. Tadi saya tidak lihat ini apa kompetensi atau komprehensif. Jadi itu maksud saya nih ya. Karena kebetulan barangkali ada tim pengujinya di sini, minta maaf barangkali Pak Prof Dr. Jurumia barangkali mungkin nanti menjadi penguji atau dan yang berkaitan dengan AIK dan keislaman, apakah ada kesamaan atau perbedaan sedikit ujian kompetensi dan ujian komprehensif yang ada di program S3. Itu maksudnya barangkali ada apa, walaupun misalnya teman-teman sama-sama barangkali belum mengalami mengikuti Pak ini juga apa ujian komprehensif ujian kompetensi apakah sama, ada persamaan atau ada beda sedikit. Terima kasih sebelumnya. Oke ya, langsung Pak Nurmala, di mana bedanya ya ujian komprehensif dan ujian kompetensi, atau apa ujian kompetensi yang dimaksudkan dalam penelitian? Iya. Ya, silakan Pak Nurmala. Ya, terima kasih pada Ibu penanya bahwa sebenarnya komprehensif itu adalah dari beberapa material wajib yang harus mata pelajaran yang harus kita penguasaan. Kalau kemarin di sini lahirnya sebenarnya uji kompetensi ini adalah kompetensi di situ adalah yang diinginkan kemarin adalah ya bagaimana bacaan Qur'annya, apa bagus, bagaimana hafalannya, apa cukup lumayan, ya termasuk artinya tata cara mandi wajibnya, wudunya, sekitar itu. Sehingga itu yang dikatakan kompetensi. Ya, termasuk dari kumpulan dari beberapa ini kan dari materi AIK 1 sampai 6 yang dijadikan dasar sehingga lahirlah ini sistem dikatakan uji kompetensi. Ya, kompetensi artinya sampai di mana kemampuannya mahasiswa dalam hal ya praktek yang ada di dalam materi al-Islam dan kemuhammadian. Barangkali itu. Kalau komprehensif tadi itu adalah kumpulan dari beberapa mata pelajaran yang biasa menjadi satu yang harus menjadi penguasaan kita kalau di Fakultas Agama Islam biasanya. Ya, terima kasih. Ya, segera sudah jelas ya jawaban dari Pak Nurmala terkait dengan komprehensif dan kompetensi, terutama dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare. Segera untuk sesi yang kedua ini sudah selesai partisipasi dari partisipan. Kemudian kita lanjut ke sesi yang ketiga, sesi yang inti, yakni dari Dewan Penguji. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng Ema. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang, para promotor dan dewan penguji, terutama Propendus dan partisipan lainnya dari mahasiswa. Yang pertama memperhatikan judul Propendus yang mengangkat judul Sistem Evaluasi Ujian Kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Parepare.
Dari pertanyaannya yang pertama itu mempertanyakan apakah evaluasi kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadian ini dibatasi pada program S1 atau sekaligus S2 dan S3 yang ada. Kalau itu memang diperuntukkan untuk salah satu strata, maka itu harus dijelaskan. Hingga arah penelitiannya itu nanti ya jelas, konkret. Kalau dimaksudkan mencakup strata 2 dan 3 juga harus dijelaskan. Sehingga arah penelitian itu ya jelas apa yang mau dievaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sistem evaluasi diarahkan kepada ujian kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadian. Sementara di dalam uraian di dalam bab 3 kalau tidak salah disebutkan evaluasi pembelajaran. Kalau tak berbicara tentang evaluasi pembelajaran, maka yang kita akan nilai itu hasil dari pembelajaran dari materi-materi yang merupakan bahagian dari Al-Islam dan Kemuhammadian ini. Yang Anda tadi kemukakan ada AIK 1, ada 2, 3, dan 4. Itu kan materi ada akidah, ada ibadah, ya. Kemudian ada masuk nanti pada bahagian amal usaha Muhammadiyah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi saya minta supaya ada penegasan. Apakah yang mau dievaluasi kompetensi atau yang mau dievaluasi adalah hasil belajar? Berdasarkan materi-materi itu ini harus jelasin. Berbicara tentang kompetensi, ya, maka perlu ada penjelasan di dalam bab kedua itu dalam membicarakan tentang masalah membicarakan tentang pustaka, itu harus dibicarakan, dijelaskan apa pengertian kompetensi itu. Di sini sama sekali tidak ada. Karena kompetensi di sini yang diprioritaskan ujian kompetensi. Nah, kalau kita berbicara tentang kompetensi, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 yang jelas dikatakan bahwa kompetensi, ya, kompetensi adalah ya, keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan modal-modal utama yang harus dikuasai guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai evaluasi. Ya, jadi kompetensi itu modal dasar yang dimiliki oleh guru, karena itu kompetensi itu ada 4. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, ada kompetensi profesional. Nah, kalau yang mau diuji adalah kompetensi, maka titik beratnya kepada guru itu untuk melihat kompetensinya. Apakah dia memiliki kompetensi pada waktu, apakah dia mampu menerapkan kompetensi pada waktu dia terlibat dalam proses pembelajaran. Dia meliputi 4 kompetensi itu. Sedangkan kalau yang kita akan evaluasi adalah pembelajaran, maka itu didasarkan kepada 4 materi tadi. Ya, bagaimana mengevaluasi materi yang berkaitan dengan akidah, bagaimana mengevaluasi materi yang berkaitan dengan ibadah, bagaimana mengevaluasi yang berkaitan dengan masalah-masalah perserikatan, misalkan masalah amal usaha Muhammadiyah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang perlu Anda jelaskan dulu.
Karena di sinilah Anda akan bertolak di dalam mengadakan penelitian ini. Kalau ini tidak jelas, nanti kacau. Silakan Pak Propendus. Silakan, bisa didengar. Iya. Ya, silakan. Iya. Iya, silakan. Terima kasih. Terkait tadi dalam hal apakah dibatasi dalam kegiatan Rata 1 atau 2 atau 3. ya, kita masih baru sebatas kegiatan S1, artinya Oh, ya, mahasiswa strata 1 Oke. yang mau selesai Ya, itu saya kira yang itu uji bagus. kompetensi. Jelas. Iya. Yang kedua, masalah Yang kedua, kompetensi. yang mau dinilai di sini barangkali adalah Jangan barangkali yang harus tepat. sampai di mana. Ya, Iya. ya. Terima kasih, Prof. Ya. Yang mau dilihat di sini adalah sampai di mana pemahaman mahasiswa dalam menerima materi tadi dari AIK 1 sampai 6 itu, ya, karena nantinya dia akan terjun ke lapangan minimal mempraktikkan itu barang. Makanya ya kecondongannya dari hasil pembelajaran itu. Hasil pembelajaran. Jadi kalau hasil pembelajaran, maka yang akan dievaluasi ini bagaimana daya tangkap para mahasiswa di dalam menerima materi Al-Islam dan Muhammadiyah ini, baik yang menyangkut masalah akidah maupun yang menyangkut masalah ibadah, masalah keterampilan dalam membaca huruf-huruf Latin dan membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan materinya tadi, bahwa ini hanya dibatasi pada S1. Jadi yang masuk pada wilayah yang saudara bahas itulah yang mau dievaluasi. Ya. Nah, yang saya katakan tadi yang perlu jelas itu apakah evaluasi kompetensi atau evaluasi pembelajaran atau kedua-duanya. Nanti itu harus jelas benang merahnya di situ. Sehingga pembacanya nanti tahu, oh ini yang mau dievaluasi ini adalah hasil pembelajaran dan modal dasar yang memiliki yaitu kompetensi yang mendukung. Sebab apa yang bisa diterima oleh mahasiswa itu sangat ditentukan oleh modal yang dimiliki guru, yaitu modal kompetensi. Ya. Karena kompetensi artinya seperangkat ilmu pengetahuan yang dimiliki dan dikuasai oleh guru, ya, di dalam proses pembelajaran. Maka apabila guru itu menguasai materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, itu memungkinkan ya dapat melahirkan suatu hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran itu. Ya, yang saya maksud di sini supaya jelas benang merahnya itu apakah yang mau diteliti evaluasi ujian kompetensi. Kalau mendengar penjelasan tadi yang mau dievaluasi hasil belajar. Nah, ini harus connect ini. Ya. Saya kira itu harus diperhatikan ya. Karena kalau ini tidak jelas nanti saudara sulit di dalam meneruskan penelitiannya. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara misalkan yang kita mau lihat itu hasil belajar, ya tentu berkaitan dengan penguasaan guru nanti di dalam proses pembelajaran itu, antara lain penguasaan materi, penguasaan metode, model pelajaran, sampai kepada penguasaan evaluasi dan sebagainya. Itu yang saudara harus pertegas nanti sehingga jelas arah daripada penelitian. Coba kita lihat permasalahan yang diangkat. Ya, silakan permasalahan yang pertama. Di halaman berapa ini? 16. Ya, coba dilihat permasalahannya.
Bagaimana Rumusan pengenalan masalah. al-Islam dan kemuhammadian di Universitas Muhammadiyah Parepare? Yang pertama, bagaimana pengenalan? Maksudnya pengenalan mahasiswa. Bagaimana pengenalan mahasiswa? Iya, iya, iya. Ya. Yang kedua, itu yang pertama ya. Ada kalau saya salah 3, ada 4. Kalau kita lihat yang pertama dulu, permasalahan pertama, Iya, Prof. bagaimana pengenalan mahasiswa terhadap al-Islam dan kemuhammadiaan. Apa yang masalah-masalah apa yang mau diteliti di situ? Karena permasalahan itu kan menyangkut hal-hal yang memang ada problem di situ yang perlu diteliti dan diangkat dalam rumusan-rumusan yang jelas. Apa yang mau di permasalahan pertama itu? Termasuk barangkali yang diharapkan di situ, ya, yang diharapkan di situ adalah utamanya dalam persoalan bacaan sholat. Berarti kalau mau mengenalkan itu yang tentu memperlihatkan tadi materi-materi yang berkaitan kurikulum itu, sehingga dia bisa hayati, oh ini bagian ini wawasannya ini wawasannya ini masalah akidah, ya, ini masalah ibadah, ya, ini masalah keterampilan dalam gerakan-gerakan salat atau praktek-praktek ibadah seperti mandi wajib tadi dan sebagainya. Itu yang dimaksud barangkali. Karena pengenalan artinya bagaimana mahasiswa itu mengenal al-Islam dan kemuhammadiaan. Ya, tentu memperkenalkan kepadanya materinya yang disebutkan di dalam kurikulum. Nah, materi-materi itulah nanti yang mau Anda bahas untuk mau dilihat bagaimana keberhasilan guru di dalam memindahkan pengetahuannya itu ya kepada peserta didik tentang masalah itu yang pada gilirannya nanti akan dievaluasi. Permasalahan yang kedua. Yang kedua, Pak, lebih terarah. Bisa dibuka dia. Yang kedua. Bagaimana model evaluasi yang kompetensi? Ya, bagaimana mengevaluasi? Ya, mestinya dulu bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan oleh para guru atau para dosen kemuhammadiaan, ya, mulai dari bagaimana penguasaan terhadap bahan itu, bagaimana memilih metode, ya, bagaimana mengembangkan dan sebagainya dan sebagainya. Dan seterusnya masalah itu Anda harus jelaskan, ya, harus bahas nanti. Karena itu saya tadi mendengar penelitian Anda itu hanya 2 bulan. Itu sangat minim sekali. Penelitian kualitatif itu memerlukan waktu yang banyak karena harus didalami, dihayati. Berbeda kalau kuantitatif, hanya mencari rumus-rumus, ya. Tapi kalau kualitatif itu memerlukan literasi yang padat, kemudian pembahasan yang narasi sehingga memerlukan waktu, ya, katakanlah 4 bulan. Jadi kalau 2 bulan itu apalagi disertasi terlalu minim. Saya kira itu dari saya yang perlu Anda betul-betul, ya, dalami itu ialah judul ini, ya. Evaluasi ujian kompetensi, kemudian ada hasil pembelajaran, nanti dijelaskan dua-duanya sehingga kelihatan bahwa
di bahasan tentang kajian pustaka itu jelas di situ. Dan itu tidak mengarahkan kita kepada apa yang dimaksud di dalam penelitian ini. Kalau di situ sudah jelas, maka arahnya nanti akan jelas. Tapi kalau di sini tidak jelas benarnya, itu menyulitkan nanti untuk menarik satu kesimpulan. Saya kira itu dari saya kembalikan kepada moderator pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof atas masukannya terkait tadi dengan konsep yang dikembangkan oleh Promopendus. Kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Dewan Penguji yang kedua, yakni Bapak Dr. Ki Haji Abdul Hakim Durumia, SMA. Waktu dan tempat dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita kembali bersuah untuk duduk dalam satu majelis ya. Yang kita mesti katakan majelisil ilm yang insyaallah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, yang terhormat para orang tua kita, Bapak Profesor Abdurrahman Geteng, Bapak Profesor Ambo Ase, dan Bapak Profesor Muhammad Sirindangah. Semoga beliau-beliau ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan. Begitu pula para pengujian lain serta mahasiswa yang ikut pada siang hari ini, dan lebih terkhusus lagi kepada Promopendus yang hari ini insya Allah mengajukan proposal disertasinya untuk kemudian dibincangkan. Pertama, bahwa saya tertarik tadi tentang latar belakang yang mendorong kemudian Saudara Muhammad Nur Mualla mengangkat judul ini. Saya tertarik tadi dengan alasan bahwa banyak kemudian mahasiswa-mahasiswa kita ketika terjun di lapangan, ya, kemudian ternyata mereka tidak mampu melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat. Dan sebenarnya ini bukan masalah bukan masalah Universitas Muhammadiyah saja, tapi hampir semua universitas mengalami hal yang sama. Namun kemudian menjadi besar ketika hal itu disandarkan kepada kita sebagai universitas yang notabene-nya orang akan melihat bahwa ini Universitas Muhammadiyah. Tentu kalau mungkin universitas katakan Unhas yang sifatnya orientasinya umum mungkin ya wajar-wajar, tapi ketika orang mengatakan Universitas Muhammadiyah kemudian tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa jadi imam, tidak bisa menjadi khatib, ini kemudian yang menjadi masalah yang mungkin dianggap masyarakat sesuatu hal yang sangat tidak mestinya ya. Dan saya tertarik menjadi latar belakang diangkatnya judul ini. Kemudian tadi mungkin memang ada sisi perbedaan dan pemahamannya. Kalau memang selama ini kita kan yang kita pahami tentang tentang dalam judul ini tentang kompetensi itu kan orientasinya ke guru. Makanya Prof. Abdurrahman tadi agak tidak mempertanyakan apakah yang ingin diuji ini siapa, ingin dievaluasi apa. Tapi kan kalau di sini yang diangkat Muhammad Nur Mualla kompetensi adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh mahasiswa pada saat ingin keluar dan lulus dari Universitas Muhammadiyah khususnya S1. Seperti itu Pak Muhammad Nur. Iya, begitu pemahaman saya, Prof. Iya, begitu. Saya juga pahami seperti itu. Tapi kan yang selama ini masyhur kita mengucap kata-kata kompetensi itu karena
bahwa seperangkat keilmuan yang dikuasai oleh guru yang dipakai untuk kemudian dalam proses belajar pembelajaran. Itulah yang istilah yang baku, tapi antum pergunakan di sini ya. Mungkin makanya perlu diperkenalkan bahwa kompetensi yang dimaksud di sini adalah seperti tadi bagaimana mahasiswa menguasai bacaan Al-Quran, hafalan, sebagai mungkin nanti sebagai prasyarat, sebagai suatu persyaratan supaya mereka bisa lulus. Nah ini ya. Jadi saya tadi tentang hal pertama sudah diangkat tentang hal yang melatar belakangi kenapa kemudian judul ini diangkat. Jadi ada masalah yang tadi ya. Saya perlu pertanyakan kira-kira selama ini karena Pak Muhammad Nur Mualla ini sudah lama berkecimpung dan setiap saat keluar masuk di Universitas Muhammadiyah, kira-kira yang menjadi masalah itu juga nanti yang kita ingin cari solusi dari disertasi ini yang akan diangkat salah satu di antara solusi yang akan ditawarkan supaya bagaimana kemudian universitas ini melahirkan generasi-generasi yang memang diharapkan hadir dan tampil di tengah-tengah masyarakat dalam tentu bidang yang disebutkan tadi. Ada indikator beberapa seperti bacaan Al-Quran, hafalan surat pendek dan lain-lain sebagainya. Nah, kira-kira berarti ada masalah. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya, Pak Muhammad Nur? Sehingga kemudian mahasiswa kita ini ketika keluar ditunjukkan di masyarakat, kemudian kita antum khususnya dapat laporan dari masyarakat bahwa ada mahasiswa seperti ini. Kira-kira apa yang menjadi kendalanya di tengah-tengah di kita? Terima kasih Ustadz. Saya lihat begini Ustadz. Saya lihat anak-anak kan materi Al-Islam Kemuhammadian ini kan per semester. Ternyata kalau kita lihat setiap semester itu anak-anak kita uji selesai pemberian materi, ternyata agak bagus nilai. Tapi nanti pada saat dia ternyata di kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadian di semester 6 lewat atau masuk 7, ternyata di situ ya ternyata anak-anak ini ya artinya dia hanya mempelajari sesuatu hal untuk mendapatkan nilai, bukan untuk tertanam dalam pribadinya. Ini memang juga yang jadi persoalan barangkali yang perlu memang nanti kita telah bersama bahwa mudah-mudahan bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi minimal bisa menjadi rujukannya dalam proses apa yang dilakukan. Contoh saja dalam pelaksanaan tata cara tentang sholat, ya kadang kita sampaikan sudah dasar-dasar pijakannya bahwa kalau Muhammadiyah dalam bacaan doa iftitah itu, ya kan ada umum Allahu Akbar kabiran, ada Allahumma baik, ada ini wajah itu, kita kasih dasar bahwa ini ya ternyata ya dia hanya hafal pada saat pada saat semester itu saja. Setelah di terakhir ya ternyata ya kembali kepada setelah ya apa yang terjadi di masyarakat, berarti dia tidak, ini barangkali menjadi hal ya suruh salah jenazah tidak bisa. Nah, ini Pak, ini juga yang penting. Jangan sampai nanti salat jenazah kemudian ruku ya. Ya, karena saya lihat tidak ada di indikator ini. Nah, ini memang barangkali jadi PR kita secara bersama, dengan alhamdulillah kalau ini kemudian diangkat, jadi perlu ada perhatian yang khusus. Dan kira-kira menurut Pak Muhammad Nur Mualla ini dari sisi waktu yang diberikan, ini kan per semester tadi disebutkan AIK 1 semester 1 tentang masalah ketauhidan, itu kan berapa kali pertemuan, kemudian AIK 2 tentang masalah apa tadi bacaan Al-Quran dengan ibadah-ibadah lain, kira-kira dengan 14 kali pertemuan itu cukup? Memang kita ini kan sebenarnya SKS yang dulunya mata kuliah Al-Islam Kemuhammadian itu sampai 16 SKS, ternyata dipercut menjadi hanya 6 SKS sekarang ini. Itu ya
Itulah tadi ujian kompetensi Al-Islam Muhammadiyah ini terhitung 1 SKS. Kemudian pelaksanaan kegiatan adik-adik kita kalau ada adalah kegiatan Baitul Arkam, Darul Arkam. Kemudian kegiatan juga pada saat pesantren mahasiswa. Nah, itu artinya ada beberapa indikator tambahan SKS yang diberikan, ya, yang dilakukan pada Universitas Muhammadiyah Parepare ini. Baik, jadi saya begini, saya kalau melihat bahwa waktu yang ada untuk kemudian tentang keislaman dan kemuhammadiyaan itu ya dengan per semester, apalagi tentang masalah tentang masalah ibadah kan ini banyak, baru lagi tentang masalah muamalat dan lain-lain sebagainya. Maka barangkali mungkin perlu dilihat kembali atau mungkin bisa diusulkan nanti melalui disertasi Pak Muhammad Nur Mualla ini sekalian, umpamanya mahasiswa yang pertama masuk di Universitas Muhammadiyah Parepare ini sekalian diberikan dora selama 3 bulan khusus tentang masalah kemuhammadiyaan dan keislaman dan kemuhammadiyaan. Seperti mungkin dilakukan Universitas Muhammadiyah UMI, dia mengadakan menampung santri mahasiswa yang baru masuk itu selama 6 bulan mengajarkan tentang keislaman. Nah, ini barangkali juga perlu dilihat supaya jangan nanti terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini karena waktu begitu sedikit, ditambah lagi terkadang dalam penyajian materi itu terkadang orang dosen dikejar dengan silabus yang ditentukan. Nah, ini juga terkadang bermasalah karena sebelum selesai permasalahan yang satu karena kejar target silabusnya ya terkadang mahasiswa belum memahami dasar-dasar tapi mau tidak mau harus pindah kepada material lain. Padahal itu sangat berbahaya. Saya pernah dulu di Unismu, saya pernah mengajar sekali, langsung dikasih kalau saya tahu usul fikih. Ini langsung pembahasan tentang masalah an-nasi wal mansukh. Ini repot untuk kemudian mahasiswa ingin mencerna tentang masalah an-nasi wal mansukh sementara dasar-dasar tentang usul fikih, apa yang dimaksud usul fikih, bacaan Al-Quran juga masih belum jelas. Bagaimana kemudian dia bisa mempelajari an-nasi wal mansukh? Jadi perlu juga dipertimbangkan tentang ketika kita menyusun silabus, sebatas mana kemampuan yang bisa dicapai dan ditangkap oleh mahasiswa. Jangan kemudian membebankan mahasiswa pada sesuatu hal yang memang dia tidak bisa sudah cerna. Pokoknya sudah level tinggi, sementara dasar belum ada. Ini mungkin nanti perlu dipikirkan secara bersama ya. Kemudian saya menurut Pak Muhammad Nur Mualla kira-kira bagaimana ini tanggapannya antum kalau umpamanya perlu ada usulan kualifikasi, ada pengelompokan mahasiswa yang baru masuk. Karena mahasiswa yang masuk mendaftar di Universitas Muhammadiyah Parepare itu kan background-nya latar belakangnya lain. Ada yang dari pesantren, dari pesantren ini kalau dasar-dasar seperti mandi wajib dan lain-lain sebagainya ya, alhamdulillah sudah lumayan sering mendengar dan mungkin kalau tidak dikatakan sudah dikuasai. Tapi kemudian yang masuk dari SMA, yang mungkin pembelajaran keagamaannya, jam belajarnya tentang agama ketika dia sangat minim itu sehingga perlu mungkin ini kelompok ya mahasiswa yang latar belakangnya pesantren dipisahkan secara khusus, latar belakangnya ini umpamanya SMA, sehingga nanti kita dosen yang akan masuk mengajar sudah bisa tahu ini kadar kemampuannya sudah seperti kemampuannya begini, ini harus mulai dari dasar-dasar karena memang dia tidak memiliki dasar atau bekal tentang hal-hal yang akan diajarkan. Kira-kira menurut Muhammad Mualla bagaimana? Ada nanti semuanya yang mendaftar dikualifikasikan. Ini A, B. Nah. Terima kasih Ustadz. Kemarin ini sebelum semester ini berjalan kemarin, sempat kita mengelompokkan terkait dengan itu pembelajaran materi AIK ini, karena kebetulan sebelum dia dari semester 1 sebelum masuk semester 1 karena ada kegiatan pesantren atau apa, di situ kita lihat kita sudah mengelompokkan ternyata ada beberapa kendala
utamanya terkait dengan kurikulum Unpar ini. Di situ artinya andaikan kita dikasih peluang kayak yang ada di UI, barangkali bisa kita kelompokkan kayak begitu tadi, kelompok yang memang betul belum tahu baca tulis Quran, atau yang sudah tahu sudah bisa menyebut dengan yang lain, itu baru bisa. Ternyata kemarin ini ada memang kendala yang sulit kita untuk kelompokkan kayak begitu. Sempat kami diskusi dengan pimpinan, sudah hampir kita menjalankan, nanti setelah ada masukan baru ternyata kita langsung dari beberapa teman. Ini oke. Dan yang terakhir ini masukan dari saya kan tadi sudah jelas ya latar belakang kenapa antum mengangkat judi ini, sehingga perlu dicari apa yang menjadi sebab ya, apa yang menjadi sebab. Kemudian kan tidak semua juga mahasiswa gitu, pasti ada mahasiswa kita juga yang bisa tampil, tapi kan yang banyak pengaduannya, itu yang mau dicari penyebabnya, yang kita cari solusinya bagaimana baiknya. Apakah dari, kalau seperti dikatakan tadi pertama cara metode pelajarannya yang perlu dibenahi kah, materi AIK-nya kah? Kalau saya kira materi AIK sudah lumayan ya, tinggal mungkin perlu hal-hal lain supaya kemudian siswa kita ini memiliki kesadaran untuk mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Karena kalau seperti tadi kan ya, jangan sampai sebagian mahasiswa kita ini orientasinya nilai. Jadi memang kalau orientasinya nilai, sudah mendapatkan, setelah itu apa yang dia sudah pelajari hilang, karena orientasinya tujuannya sudah tercapai. Mungkin perlu ada hal-hal yang bisa nanti diangkat dan diusulkan bagaimana solusi yang harus kita tempuh dan metode yang harus kita lakukan untuk ini, karena menjaga nama baik dan citra sebagai Universitas Muhammadiyah. Saya katakan tadi, kalau mungkin ini sebenarnya bukan masalah Universitas Muhammadiyah saja, tapi universitas lain juga sama. Tapi kan akan lebih aib kedengaran ketika itu dinisbahkan dan disandarkan kepada Muhammadiyah. Ini orang muda, dia sudah bisa karena dari Universitas Muhammadiyah, tapi faktanya tidak. Itu yang akan membuat kemudian masyarakat agak heran dan kecewa. Kenapa bisa kemudian alumni dari Universitas Muhammadiyah ini tidak bisa melakukan hal yang diharapkan oleh masyarakat? Apalagi kan ada namanya KKN yang terjun di tengah-tengah masyarakat ini. Semestinya ya, memang kedepannya nanti harus ada bekalan secara mantap kepada mereka-mereka yang ingin diterjunkan untuk kemudian kuliah kerja nyatanya itu, yang terjunkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau perlu pembekalan secara mantap memang berapa bulan sebelum mereka untuk keluar, supaya nanti tidak ada anggap yang aneh-aneh dan tidak di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu dari saya. Saya selanjutnya kembalikan kepada moderator Bapak Abdul Khalik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gai atas masukan pada proposal yang akan dikaji diteliti oleh Romo Pendus Pak Muhammad Nur Malam. Kemudian penguji yang ketiga adalah saya sendiri, dan sebelum saya berikan kesempatan ke tim penguji yang keempat, saya turut juga ingin mendapatkan konfirmasi dari saudara Bapak Romo Pendus. Jadi kalau berbicara sistem evaluasi itu berarti yang setelah kegiatan pembelajaran AIK. Jadi pembelajaran AIK ini biasanya kalau bicara kemudian kompetensi, berarti AIK 1 sampai 6 itu sudah dikuliahkan kepada mahasiswa, kemudian ingin mencari tahu bagaimana cara mengevaluasi sehingga tercapai target atau tujuan yang dicapai.
Nah, mungkin ini ya, penelitian ini ada kaitannya dengan penelitian evaluasi terhadap AIK sendiri secara kurikulum, ada evaluasi kepada desain pembelajaran termasuk kompetensi dosen juga, dan juga evaluasi terhadap capaian mahasiswa terhadap pembelajaran AIK itu sendiri. Jadi ini akan kita temukan nanti ada benang merahnya. Nah, kalau kita ingin melihat evaluasi AIK itu sendiri, jadi ada kurikulumnya, apakah kurikulumnya relevan dengan Unpar atau mahasiswa, termasuk dalamnya bahan ajarnya. Tadi sudah diuraikan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang kedua, bahan ajar itu 1 sampai 6, apakah di backup oleh kompetensi dosen yang bisa mentransformasikan bahan ajar itu kepada mahasiswa, sehingga terjadi internalisasi dan terbangun kesadaran dalam memahami dan mengamalkan serta menumbuhkan sikap ihsan AIK itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi terhadap mahasiswa. Mahasiswa di sini yang kita melihat apa yang tersajikan di dalam proses perkuliahan AIK itu, dia bisa atau mengalami perkembangan kepribadian, kemudian tercapai target pembelajaran, dan itu tentu yang menjadi satu evaluasi kepada nah, ini sangat menarik karena ujian kompetensi ini dilakukan untuk melahirkan kecakapan tertentu, untuk mereview kembali, ya, melakukan refleksi apakah AIK 1 sampai 6 itu dapat atau masih berkesan pada mahasiswa, meskipun itu sudah ditinggalkan 3 tahun. AIK 1 mahasiswa yang mau pergi KKN baru ujian kompetensi itu misalnya, nah itu kan AIK 1 sudah ditinggalkan 3 tahun atau 5 semester yang lalu. Nah ini untuk merefleksi kembali apa masih ingat atau tidak. Nah ini dibutuhkan ya sistem evaluasi. Saya melihat bahwa yang saya lihat selama ini, kalau yang secara konvensional AIK itu dalam ujian kompetensi kan ada yang bersifat tes, ya. Jadi tes. Dari tesnya itu ada dalam bentuk tulisan, ada mungkin bentuk tulisan, tapi kebanyakan itu lisan. Jadi diinvestigasi secara langsung kepada mahasiswa. Nah, ya mungkin juga ya nanti temuannya apakah tidak membuka opsi yang lain. Misalnya kalau kita berbicara dalam metode evaluasi kan ada yang non tes juga. Nah, ini apa tidak ada keinginan atau apa sudah ada pemikiran membuka opsi bukan hanya sekedar tes lisan atau tulisan, tetapi ada opsi tentang non tes. Non tes inilah sesuatu yang tidak terbantahkan, sesuatu yang bisa dipahami karena melalui dengan proses yang panjang. Karena belajar itu adalah perubahan perilaku yang terjadi secara evolutif, perubahan yang secara pelan-pelan, dan yang paling efektif dalam penilaiannya biasanya adalah non-tes itu. Jadi non-tes ini kan melalui dengan ya observasi, ya, ada angket, ada diare, ada checklist.
yang seperti itu. Dan kalau hanya sekedar interogasi dan apa ya, jadi itu yang jadi saya menyampaikan secara naratif dulu, nanti dianggap seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa tujuan ini perlu jelas, tujuan ujian kompetensi perlu jelas, kemana arahnya, kemana targetnya yang dicapai. Jadi apakah aspek kognitifnya, kemudian afektifnya, atau psikomotoriknya, itu dalam taksonomi Bloom. Nah, atau masuk dalam konteks sasaran evaluasi di bidang keislaman, yakni ada akidahnya, ada ibadah, ada akhlak, dan ada ihsan. Apakah di ranah itu? Nah, ini kalau sudah jelas, saya pikir semua desain evaluasi itu dengan mudah diformulasikan karena ada target yang jelas yang ingin kita capai untuk melihat bagaimana mahasiswa itu terbentuk di dalam dirinya sesuai dengan target evaluasi yang telah ditetapkan. Nah, jadi ini mungkin ya secara dokumen, saya tidak tahu ya, sudah ada di lingkup AIK ini atau di Wakil Rektor 4 selaku koordinator dan ketua tim. Saya kira ini perlu ada penjelasan dulu. Kira-kira apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada komentar, tanggapan dari Bapak Promopendos. Silakan Pak. Kalau yang saya lihat di sini tadi yang kita bahasakan, tujuan ujian ini targetnya sebenarnya adalah lari kepada ya proses ibadah, akhlak, dan ihsan itu sendiri. Itu yang saya pahami. Pemahaman mahasiswa terkait dengan bacaan Al-Qur'annya, apa surah pendeknya bagaimana, tata cara mandi wajibnya bagaimana, mengarah ke sana. Itu barangkali kalau yang saya lihat. Artinya yang mau diteliti ini adalah bagaimana cara mengevaluasi yang efektif. Sedangkan targetnya itu kan sudah ada dalam dokumen ya, di perserikatan secara resmi. Jadi yang kita mau temukan melalui penelitian disertasi ini adalah cara evaluasi yang efektif, kira-kira. Karena evaluasi itu bukan hanya sekedar mengetahui capaian, tetapi ingin memahami bagaimana anak-anak itu bisa terkesan dan bisa mengamalkan itu apa yang telah diajarkan. Jadi melahirkan spirit dan motivasi. Jadi evaluasi itu bukan hanya untuk mengetahui capaian pembelajaran, lulus atau tidak lulus, tapi bagaimana evaluasi itu bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengamalkan apa yang telah diberikan mulai dari AIK 1 sampai 6 ya. Jadi itu tentu setelah kita temukan formulanya ya, pertanyaannya adalah bagaimana relevansinya kalau diumbar ya. Bagaimana relevansinya dengan mahasiswa, bagaimana relevansinya dengan kondisi atau budaya kampus di Umbar, atau latar belakang budaya mahasiswa. Bagaimana relevansinya dengan kompetensi dosen itu di dalam melakukan evaluasi. Kira itu komentar saya. Mungkin ada tanggapan balik Pak Nurmallah. Inilah barangkali dalam hal ini ya yang kita inginkan sebenarnya bagi tenaga pengajar yang ada di Unpar ini adalah bagaimana mahasiswa itu
setelah dia mempelajari AIK 1 sampai 2, artinya bukan hanya proses nilai yang tercapai, tetapi minimal selanjutnya kita menginginkan adalah itu bisa jadikan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa ya? Kita juga bukan doktrin yang juga kita mau berikan di pembelajaran Al-Islam Kemuhammadian ini. Bukan doktrin, karena kalau doktrin ya kadang itu yang salah. Makanya kita hanya berikan alur-alur, ya dasarnya ini. Yang kalau ini yang kau pakai dasar ini. Makanya itulah sebenarnya supaya bisa tertanam. Ya ini juga barangkali ya anak-anak inilah yang kadang ya karena sudah lebih lama yang satu dia jadikan, sehingga kadang apa yang kita berikan itu ya hanya untuk penunjang nilai, dia tidak jadikan amalan dalam kesehariannya. Barangkali. Ya, segera saya cukup sudah menangkap pesan dan kesan apa yang akan diteliti oleh saudara atau Bapak Promovendus. Nanti selanjutnya kita bisa diskusi di dalam lagi di luar dari forum ini. Baiklah, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Promotor sekaligus sebagai penguji, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Ambu Asirma. Assalamualaikum, Prof. Nampak kosong di kursinya. Oke ya, atau saya langsung saja dulu ke Bapak penguji kopromotor 1 ya, yakni dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Suridanga MS. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bersama-sama hadir untuk memberikan masukan kepada penulis Muhammad Nurmala, dan saya fokus untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan proposal disertasi ini. Baik, saya minta dibuka halaman 2. Jadi kalau kita melihat dari atas itu, nomor 5 itu tulisannya kurang bagus karena banyak yang tidak tempatnya. Jadi sebaiknya ya jaraknya itu ada yang kita sudah ketahui, ini perlu diperbaiki. Kemudian berikut dari bawah, coba dilihat 1, 2, 3. Di situ ada salah tulis. Jadi mungkin yang seharusnya itu adalah pendidikan apa yang di situ? 1, 2, 3 dari bawah. Iya, nanti diperbaiki, Ustaz. Ya. So, yeah. Jadi kalau saya merupakan ya, itu salah tulis. Kemudian lanjut di halaman 6. Satu, 2, 3, 4, 5 dari atas. Ya, di situ lagi ada penulisan tidak benar. Ya, di situ tertulis melakukan. Ya, melakukan. Ya, seharusnya melakukan. Ya.
Kemudian di bawahnya lagi itu membangkan. Ya, sebenarnya mengembangkan. Kemudian masih ada juga di bawah pendidikan. Ya, seharusnya pendidikan. Jadi banyak saya dapat untuk bisa diperbaiki supaya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dibuka halaman 10. Ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5 dari atas itu ada belajar mengajar. Yang sekarang ini kita lakukan itu pembelajaran, bukan lagi belajar mengajar. Ya. Kemudian ada di bawah itu sesudah koma itu harus ada jarak. Ya, ada ditulis tidak ada jaraknya. Baik, bisa dibuka lagi halaman 27. Halaman 27, 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. Ada tulisan di situ tidak jelas. DSB. Apa kepanjangannya itu, Pak? DSB. Dan seterusnya. Ya, sebaiknya langsung, Pak, jangan begitu. Jadi ditulis yang bagus. Kemudian berikutnya halaman 28. Ya. Berikutnya tadi itu saya hitung dari atas itu hanya 20 baris. Ada kosong di bawah. Jadi itu sebaiknya diisi 2 baris di bawah. Kemudian berikut halaman 29. Halaman 29. Ya. Sepertinya ini juga harus ditambah 2 baris. Kemudian B-nya itu coba lihat 1, 2, 3 dari bawah. Itu ada 2 tulisan di situ tidak sama. Yang mana yang benar? PACTOR, kemudian PAKTOR. Yang mana yang bagus atau sesuai dengan sekarang? Ya. Jadi mungkin masih kita pakai faktor ya. Jadi bukan pakai C. Berikut bisa dibuka halaman 33. Halaman 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proses belajar mengajar. Yang sekarang kita pakai itu proses pembelajaran. Jadi bagus kalau diubah sesuai dengan yang dipakai sekarang. Berikut halaman 37. Ya. 1, 2, 3, 4. Jadi Anda tulis data-data. Kalau saya cukup data saja. Data yang diperoleh, itu juga salah tulis lagi. Daru. Ya seharusnya dari ya. Kemudian di bawah itu murid. Mungkin yang bagus sekarang ini peserta didik ya. Peserta didik lebih bagus, bukan murid lagi. Peserta didik. Berikut kita lihat halaman 53. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari bawah. 10 dari bawah, Bapak tulis sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005. Itu undang-undang Pak, pertamanya itu harus huruf besar. Ya, harus ditulis huruf besar undang-undang itu. Hanya pertama saja. Ya, itu yang sekarang kita pakai. Berikut dibuka halaman 60. Halaman 60. Ya, ini juga kosong di bawah, Pak. Sepertinya butuh untuk kita tambah baris 3. Itu diambil dari sebelah. Ya. Diambil dari sebelah 3 dari 61.
Jadi kita dari 61 dipindahkan ke sini supaya terisi karena kurang. Berikut di halaman 61 tadi ada yang digeser, maka kita geser halaman 62 itu 3 baris, Pak. Kita geser. 62 itu kita geser ke kiri. Nah, kemudian berikut halaman 63 ya kita geser juga ini 3 ke 62. Ya, sedikit lagi. Bisa dilihat halaman 68. 68. Ini sebenarnya terlalu banyak jumlahnya, turun ke bawah itu 23. Kalau saya cukup 22, yang terakhir itu kita geser ke halaman 69. Jadi kita 68 ini sebaiknya digeser 1 baris ke halaman 69. Berikut halaman 81. Halaman 81 saya menghitung-hitung ini tadi cukup panjang, maka mau digeser ini 2 baris. Ya, 2 baris ke depan ke 82. Kemudian yang terakhir coba dibuka halaman 89. Bab 4 objek penelitian. Saya heran di sini ada visi misi dan tujuan sekolah, kemudian keadaan guru, peserta didik dan tenaga pendidikan SMK Negeri 5 Luwu Utara. Betul itu? Salah Ustaz. Kemudian yang kedua, keadaan sarana prasarana SMK Negeri 5 Luwu Utara. Kenapa Luwu Utara di sini? Jadi ada 3 itu. Ya. Tidak sempat dirubah, Ustaz. Ya. Jadi ya, sebaiknya itu diperbaiki. Itulah yang sempat saya baca di apa yang telah ditulis di proposal disertasi ini. Jadi mudah-mudahan bisa dipertimbangkan untuk perbaiki lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof atas koreksinya yang begitu detail, dibuka satu-satu dan ini sangat luar biasa masukannya. Kemudian kita kembali ke promotor Bapak Profesor Dr. Haji Hambas Herman. Apakah sudah standby atau kelihatannya belum? Oh ya, alhamdulillah. Silakan Pak Prof. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu pertanyaan saya karena ya Pak Ma'ala ini WR 4. Iya, Prof. Apakah di kompetensi ini sudah berlangsung di 4? Apakah ini sudah berlangsung di 4? Kalau saya tidak salah ini, Prof, kita yang pertama melaksanakan uji kompetensi ini.
Ya. Ini karena kalau perlu juga di apa namanya kompetensi, bukan kompetensi, kompetensi. Oh iya. Ya, jadi sudah berlangsung ini karena kalau di Makassar ini yang berlangsung adalah ujian komprehensif. Jadi ujian komprehensif AIK. Nah, itu makanya pertanyaan saya seperti itu. Kenapa ujian komprehensif? Karena diharapkan semua ditelaah dari semester 1 sampai semester 7 bisa ditelaah oleh mahasiswa, sehingga tidak diluluskan kalau dia tidak. Nah, itu tadi tidak diluluskan kalau dia tidak tidak memahami, tidak mengetahui apa-apa yang ditanyakan di situ. Termasuk tadi itu baca Al-Quran, ya, bagaimana dia bacaan Al-Qurannya, bagaimana dia hafalannya. Nah, itu dievaluasi. Ya, itu dievaluasi melalui komprehensif. Nah, kalau memang ini yang kompetensi ini, karena saya juga, jadi saya mohon maaf karena saya promotor, lalu belum ada koreksi saya pada ini. Saya memang sudah koreksi sedikit ketika dihadapkan kepada saya mengenai kompetensi, dan saya mengatakan apa bukan komprehensif. Ya, kalau komprehensif itu ya memang dari semester 1 sampai semester 7 kita arahkan begitu. Tetapi kalau ini memang kompetensi, maka itu yang pertama yang harus dijelaskan, apa itu ujian kompetensi dan apa standarnya. Tentu ada standar kompetensi. Nah, seperti tadi yang itu ya memang seperti itu. Ya, apa standarnya kompetensi AIK? Apakah cuma tadi hafal ayat, mandi wajib? Nah, ini kalau seperti itu saya kira sangat rendah itu. Kalau itu yang disebut sebagai indikator kompetensi. Nah, oleh karena itu kalau ini kalau ini judulnya, maka saya menganggap perlu itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan kompetensi dan bagaimana kompetensi AIK dan bagaimana sistem evaluasi kompetensi AIK itu. Itu ya, jadi itu yang penting karena di sini belum dijelaskan. Malah saya lihat itu masih ada proses pembelajaran. Nah, ini jadi ini memang membutuhkan, kalau tadi itu disebutkan, ini membutuhkan waktu yang panjang dalam melakukan rumusan. Ya. Jadi oleh karena itu ya perlu kita ketahui bagaimana ujian kompetensi yang dilakukan di Unpar. Karena saudara adalah wakil rektor 4. Nah, ini jadi memang bagaimana itu kok? Apa baru mau direncanakan atau kalau dianggap sudah ada yang berlangsung, ya gimana itu modelnya? Gimana modelnya? Nah, itu. Ya, coba dijelaskan, saya dengarkan dulu. Terima kasih, Prof. Sebenarnya ini pemberian nama kompetensi ini ya itu tadi pada kita tidak pernah mengkaji itu apakah kompetensi atau komprehensif. Ya. Kemudian ini kalau memang harus ke kata komprehensif, nanti saya diskusi dulu dengan kebetulan orang tua kita Bapak Dr. Haji Masyari di sini penggagasnya. Ya. Makanya nanti saya diskusi dulu terkait dengan itu. Ya. Kemudian Al-Islam Kemuhammadian ini
pengujinya ada dua sebenarnya. Ya. Penguji kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadian ini. Yang pertama itu penguji pertama adalah terkait dengan materi bacaan Qur'annya, Ya. kemudian hafalan surah pendek, mandi wajibnya, kemudian wudhu dan tayamum, termasuk tata cara sholat. Nah, ini nanti kalau lulus di sini baru bisa lanjut ke penguji kedua. Ya. Penguji kedua itu adalah masuk kepada wawasan kemuhammadian dan wawasan keislaman. Ya. Yang dimotori oleh orang tua kita, Pak Dr. Masyar Idris, Ya. termasuk Ibu Nur Hayati, termasuk orang tua kita almarhum Pak Jamal Idris. Sekarang ini tinggal ya tiga orang. Itu pun juga yang digeser ke penguji keempat ini untuk kewawasan Al-Islam dan Kemuhammadian ini, Pak Najib Lahadi untuk mengisi slot itu. Karena itu kalau begitu itu yang dijelaskan. Kalau memang arahnya ke situ, ini yang dijelaskan dalam disertasi nanti. Ya, saya harapkan seperti itu. Kalau memang ujian kompetensi yang digarap di disertasi ini fokus pada itu. Ya. Nah, tetapi kalau memang yang dimaksud hanya salah istilah. Kalau saya menganggap salah istilah, jangan sampai yang dimaksud adalah komprehensif lalu disebut kompetensi. Nah, itu. Kalau di Makassar ini yang disebutkan sebagai ujian komprehensif. Ya, komprehensif AIK. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kesalahan yang mungkin juga sudah disampaikan oleh Prof. Siri tadi. Saya dengarkan tadi banyak hal yang dikoreksi. Ya, saya kira itu nanti didiskusikan selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Moderator dan terima kasih pada seluruh anggota Dewan Penguji, Dewan Promotor. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof atas masukan, pelurusan konsep dan arah nanti penelitian saudara Propendus. Kemudian pengujian terakhir adalah Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat para Dewan Penguji hari ini dan juga kepada para audiens, begitu juga terkhusus kepada Promopindus Bapak Muhammad Nur Ma'allah. Baik, sudah banyak tadi masukan-masukan yang diberikan oleh para penguji dan mungkin adalah kesempurnaan dari disertasi Saudara Nur Ma'allah. Nah, yang pertama saya berikan masukan mungkin juga di proposal ini karena proposal ini adalah merupakan rujukan nanti untuk melanjutkan ke penelitian. Jadi memang jangan merasa pesimis Pak Nur, karena di proposal memang itu banyak arif ya, karena disinilah dasarnya untuk dikembangkan. Baik, yang pertama di judul, saya berada di judul dulu karena ini adalah sistem evaluasi yang ingin diangkat dalam sebuah disertasi ini, maka sesungguhnya bahwa yang akan dievaluasi sebagaimana penyampaian tadi penguji pertama yaitu Bapak Profesor Rahman Gertong, bahwa sesungguhnya ada yang mau dievaluasi, ya tentu yang dievaluasi itu adalah hasil. Nah, saya lebih condong kalau di judul ini ada kata-kata hasil belajar. Jadi ada sistem evaluasi hasil belajar ujian kompetensi AIK di Universitas Muhammadiyah Parepare. Karena kalau tidak ada objek itu, maka apa yang mau dievaluasi? Tentu hasil yang mau dievaluasi.
Nah, jadi sebaiknya menurut saya ada kata-kata hasil di situ yang akan dievaluasi. Kemudian yang kedua, sesungguhnya harus memang di stressing di dalam proposal ini sesungguhnya apa sih yang mau dievaluasi itu? Apakah tadi saya dengar materinya atau waktunya atau tempatnya, karena saya lihat ujian kompetensi ini hanya berkerumun di sebuah tempat dan tidak kondusif saya lihat. Nah, itu mungkin bisa nanti akan diangkat semua di dalam disertasi ini untuk menuju perbaikan ujian kompetensi itu. Kemudian saya juga sepaham dengan penguji kedua, yaitu Pak Hakim Jurunia, bahwa kalau kita mau mengefektifkan ujian kompetensi ini dan ada distingsi di dalamnya, itu sebaiknya saya pikir itu bahwa maba atau mahasiswa baru itu dipondokkan 1 semester. Nah, saya kira disitulah nanti akan digodok untuk memberikan AIK itu agar supaya melekat, ya, melekat pada diri mereka dan bisa dia realisasikan nanti di masyarakat. Nah, saya kira itu adalah satu usaha, ya, untuk supaya mahasiswa kita ini lebih efektif nanti untuk melaksanakan AIK itu. Jadi ada memang 1 semester, ya, 1 semester memang dipersiapkan untuk AIK itu. Jangan nanti pada saat semester 7 saya lihat bahwa itu hanya sebagai seremonial saja, tidak terbekas, tidak ada bekas dalam diri mereka, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Promopendus, ya, bahwa itu hanya sebagai memburu nilai saja. Jadi untuk kedepannya selaku WR4 ini mungkin bisa nanti disiasati seperti itu. Jadi semua maba itu 1 semester harus mondok di Rusunawa, dan di sanalah digodok untuk materi-materi AIK ini. Dan saya kira ini adalah merupakan distingsi dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Ya. Kemudian kita lihat proposal ini tentu ada novelty, ya, ada novelty yang ingin dilahirkan, ada kebaharuan yang ingin dilahirkan. Nah, itu mungkin bisa dibahas di latar belakang. Di latar belakang itu sudah muncul bahwa apa sesungguhnya yang kita ingin berikan, ya, yang ingin kita berikan dari disertasi ini, kontribusi kita di dalam disertasi ini. Jadi sudah ada bersifat novelty atau kebaharuan. Apakah itu nanti akan melahirkan sebuah model ujian kompetensi yang efektif dan bisa direalisasikan di masyarakat oleh mahasiswa kita. Nah, itu. Kemudian saya kira nanti kita intens saja untuk konsultasi mengenai rumusan masalah, karena rumusan masalahnya ini juga memang sangat menyimpang, ya. Dan kalau memang tadi ada masukan-masukan yang diberikan oleh penguji, mungkin nanti kita konsultasikan bersama dengan promotor, kopromotor 2, dan kopromotor 1. Baik, saya kira itu saja yang saya berikan dalam proposal ini. Mudah-mudahan Pak Nurmala tidak lama lagi untuk mengadakan penelitian. Sesungguhnya perlu mungkin saya klarifikasi kepada Prof. Rahman Geteng, sebenarnya ini Pak Nurmala bukan 2 bulan mencari data di lapangan. Sesungguhnya datanya itu sudah siap sebelumnya. Datanya sudah banyak dirampung, kemudian untuk melengkapi ke depan mungkin sisa 2 bulan saja. Ya, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan untuk langkah selanjutnya bisa dipercepat. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pengujian terakhir itu Dr. Situardana Gas yang telah memberikan masukan, dan itu akan menjadi pertimbangan nantinya dalam diskusi bersama
promotor dan co-promotor. Dan alhamdulillah pada siang hari ini seminar atau ujian proposal disertasi dihadiri oleh 6 dewan penguji dan sudah selesai semua memberikan masukan-masukan, dan tentu kepada Bapak Promoventus mencatat semua masukan yang telah diberikan atau jadi pertimbangan tadi dari dewan penguji. Dan setelah ini selesai tadi, maka tentu akan menjadi pertimbangan selanjutnya adalah bagaimana mempercepat prosesnya koreksi perbaikan proposal penelitian disertasi oleh Bapak Promoventus, dan selanjutnya untuk melakukan penelitian di lapangan. Jadi ini yang kami harapkan selaku Prodi di program S3 PAI TPS Parepare. Kemudian kami juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Dewan Penguji telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, koreksi, tambahan dalam proposal penelitian Saudara Promoventus, dan insya Allah akan menjadi amal jariah Bapak Ibu yang terhormat. Kedua, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada peserta yang sempat join, bergabung untuk menjadi bagian dari kegiatan ini, dan ini merupakan satu momentum untuk menambah hasanah keilmuan dan sekaligus sebagai pengalaman jika tiba waktunya nanti Bapak Ibu untuk presentasi proposal penelitian disertasinya. Dan kami dari Prodi juga menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan tentu di luar hal yang kurang berkenan itu adalah merupakan sesuatu yang kami tidak rencanakan, karena kami menginginkan hal yang terbaik untuk pelayanan prima kepada setiap stakeholder. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian seminar proposal disertasi pada siang hari ini, dan marilah kita menutupnya dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena kalau rodanya imam yang diangkat itu minta maaf tadi Pak Dokter, signal tidak bagus keluar masuk terakhir. Ya. Saya tidak tahu kenapa langsung menghilang berapa kali. Ya, nanti videonya ya saya uploadkan, nanti kita lihat ya di YouTube. Iya kirim. Untuk lebih kirim bisa jalinya. Iya. Oke. Insyaallah. Yang Abdul Rahman, masukkan judulnya cepat. Pak, siapa namanya? Ibu Mulia Hasna. Masukkan judul. Bagaimana tadi masukkan itu? Kompetensi atau komprehensif? Saya kira kompetensi ya. saja. Jadi kompetensi yang menjadi patokan kita di sini ya. Pendekatan baru mencari formula ya, sekira sembaranglah mengikuti di UNISMO. Sekarang kita di sini sudah menggunakan kompetensi ya, tinggal penelitian ini bisa nantinya memberikan masukan, mempertajam, memperkuat, membangun konstruksi ilmiah tentang ujian kompetensi. Ya, nanti ada rapatnya lagi. Kalau memang ada perubahan dari kompetensi komprehensif itu baru dirubah.
Jangan dirubah kita punya.